setelah 3 hari 3 malam anak itu tidak lahir. Dan dokter tidak mau operasi, karena dia menunggu supaya lahirnya alami. Tapi saya udah nggak tahan kesakitan. Di situ saya terus bernyanyi, berdoa. Pada akhirnya saya berkata kepada Tuhan, "Tuhan saya udah nggak kuat, saya siap. Kalau sekarang Tuhan ambil, saya minta ampun semua dosa saya." Saya terus menyanyi. Dokter beritahu suami saya, "Bapak mesti pilih ibunya apa bayinya." Jadi saya nggak tahu, tapi saya sudah berserah. Kalaupun saya meninggal pada saat itu saya siap. Lalu waktu koma juga begitu, 8 hari di ICU. Saya cuman berpikir, ya kalau Tuhan mau ambil saya ya sudahlah. Mungkin sudah waktunya. Tuhan, saya sudah berusaha sekuat saya melayani Tuhan selama saya hidup. Pasti banyak kekurangan, Tuhan ampuni saya. Ya, dan saya pasrah. Kalaupun Tuhan mau kasih saya hidup, itu mujizat Tuhan. Shalom God's Lovers, senang sekali saya Evangelis Katy Tobing kembali menyapa Anda semua dalam Diaspora TV Talk Show. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah nyata yang begitu menggugah hati. Kisah tentang seorang hamba Tuhan yang 2 kali nyaris meninggal dunia. Namun Tuhan menunjukkan bahwa kuasa-Nya tidak pernah berhenti bekerja. Judul kita hari ini, hampir mati 2 kali, saat dokter menyerah, Tuhan tidak. Beliau pernah mengalami koma 8 hari di ICU dengan dokter yang sudah menyerah dan keluarga yang diminta menandatangani surat izin tindakan terakhir. Namun di saat tubuhnya ditidurkan, roh dan imannya justru bernyanyi memuji Tuhan. Bersama kita telah hadir Pendeta Ingrid Lydia Subagio, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Nazaret, Jakarta. Salah seorang hamba Tuhan yang telah melayani lebih dari 4 dekade. Shalom Bu Ingrid. Shalom, Katy. Terima kasih. Senang sekali sama-sama. kita bisa bertemu di Diaspora TV Talk Show. Saya senang juga. Terima kasih buat waktunya Bu. Ya. Baik, sebelum kita memulai percakapan yang penuh berkat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan bagi kami, dan kami percaya bahwa talk show hari ini ada di dalam perkenanan Tuhan, sehingga kami boleh bertemu dengan Ibu Ingrid, hamba-Mu yang Engkau kasihi. Dan kami percaya bahwa setiap percakapan kami itu semua hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa percakapan kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan yang memelihara percakapan ini sehingga itu semua mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan disenangkan melalui talk show hari ini. Dan kami percaya talk show hari ini menjadi kesaksian yang hidup, yang bisa menunjukkan betapa kuasa Tuhan yang begitu hebat bagi kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God's Lovers, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang dikuatkan oleh kesaksian iman yang luar biasa ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir, kami ucapkan selamat datang dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Anda. Diaspora TV juga hadir di Instagram, TikTok, dan Facebook. Silahkan Anda follow untuk konten rohani yang menginspirasi. Baik, mari kita mulai percakapan kita hari ini. Ibu Ingrid, sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Dan sangat senang sekali bisa bertemu. Nah, Bu, saya pengen tahu nih, Ibu Ingrid kan hampir 2 kali kehilangan nyawa. Ya. Satu saat pada saat melahirkan, dan satu lagi saat koma ya di ICU. Apa yang pertama kali Ibu rasakan ketika dokter berkata, harapan itu hampir tidak ada? Ya. Jadi waktu saya melahirkan yang pertama itu, dokter tidak memberitahu saya kalau itu sudah hampir di ujung tanduk ya nyawa. Tapi dia berkata kepada suami saya. Suami saya tidak beritahu saya, 2 bulan kemudian baru dia beritahu.
Tapi saya tahu waktu itu setelah 3 hari 3 malam anak itu tidak lahir. Dan dokter tidak mau operasi, karena dia menunggu supaya lahirnya alami gitu. Normal gitu ya? Tapi saya udah nggak tahan kesakitan Mmm. gitu. Di situ saya terus bernyanyi, berdoa. Ibu saya kan juga seorang penginjil ya, jadi dia selalu ada di samping saya, mendampingi saya. Ayah saya dan suami saya di luar menjaga. Tapi Tuhan mengirim ada seorang perawat Kristen yang tiap malam mendampingi saya. Bersama dengan ibu saya, dia ikut saya menyanyi, dia ikut berdoa gitu. Pada akhirnya saya berkata kepada Tuhan, "Tuhan saya udah gak kuat, saya siap. Kalau sekarang Tuhan ambil, saya minta ampun semua dosa saya." Saya terus menyanyi gitu, lagu kesayangan saya tuh lagu, "Tiap hari Tuhan besertaku," itu lagu Iya. kesayangan saya sampai sekarang. Kalau Tuhan mau ambil saya siap, tapi Tuhan pelihara suami dan anak saya. Jadi pada saat saya berkata amin, dokter masuk. "Siap sekarang vakum," katanya. Dan pada saat itu dokter beritahu suami saya, "Bapak mesti pilih ibunya apa bayinya," katanya gitu. Wow. Jadi saya nggak tahu, tapi saya sudah berserah. Kalaupun saya meninggal pada saat itu saya siap gitu ya. Dan itu yang saya alami lalu waktu koma juga begitu. Karena saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ditidurkan oleh dokter 8 hari di ICU itu. Saya cuman berpikir, ya kalau Tuhan mau ambil saya ya sudahlah, mungkin sudah waktunya gitu ya. Tapi saya sekali lagi saya minta ampun semua dosa saya Tuhan saya sudah berusaha sekuat saya melayani Tuhan selama saya hidup. Pasti banyak kekurangan, Tuhan ampuni saya. Ya dan saya pasrah gitu. Kalaupun Tuhan mau kasih saya hidup, ya itu mujizat Tuhan, itu saja pikiran saya gitu. Luar biasa, Bu. Nah, saat semua orang tuh sudah menyerah gitu ya, Ibu justru mengalami mujizat gitu ya, 2 kali tadi ya, Bu, ya. Nah, apa sih yang membuat Ibu jadi percaya bahwa Tuhan tuh tidak menyerah atas hidup Ibu? Ya, saya selalu percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik untuk setiap anaknya ya, Yes, amin. setiap hambanya. Baik hidup, baik mati, kata Paulus kan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu juga menjadi moto buat saya. Dalam pelayanan saya berusaha untuk totalitas ya di dalam setiap pelayanan apapun yang Tuhan berikan. Ya Tuhan yang mengetahui hati dan pikiran saya lah ya, apa kalau saya kurang atau tidak ya manusiawi ya, tetapi saya berusaha selalu full energi gitu ya, totality gitu di dalam pelayanan. Dan pada saatnya kalau memang Tuhan bilang kamu sudah waktunya pulang ya pulang. Tapi saya orang yang selalu penuh semangat gitu ya. Jadi pada waktu dokter bilang menyerah gitu ya, saya masih bilang Tuhan kalau boleh dikasih hidup lagi, kalau boleh. Masih ada rencana-rencana yang belum saya selesaikan gitu ya. Karena saya selalu punya prinsip begini, kalau dalam setiap pelayanan ataupun kehidupan, kalau selesai saya selalu bilang begini sama Tuhan, what next Lord? Jadi saya selalu semenjak saya masih muda saya selalu bilang what next Lord gitu. What next Lord gitu. Jadi saya nggak mau di satu tahap kayak stagnan gitu, saya nggak mau. Gitu ya? Walaupun banyak tantangan yang saya hadapi ya itu bagian dari hidup gitu yang harus saya perjuangkan gitu. Dan saya merasa itu bukan kekuatan saya. Saya tahu itu karena Tuhan yang memberi semangat di dalam hidup saya gitu. Dan mungkin itu ya yang membuat saya saya bukan orang yang gampang menyerah. Walaupun orang bilang saya kuat, saya sebenarnya cengeng juga sih gitu ya. Tetapi ya berusaha kuat lah di depan orang gitu ya. Tapi nanti kalau udah di rumah saya cuma bisa menangis, berdoa sama Tuhan. Doa saya nggak pernah panjang. Minta ini, minta itu, cuman bilang, Tuhan tolong, udah itu aja. Karena udah nggak tahu mau berkata apa-apa ya, saya cuma bilang, Tuhan tolong. Dan saya tahu Tuhan perlu menolong saya bagian mana, ya Tuhan tolong itu saja gitu. Wow, iman yang luar biasa ya Bu ya, luar biasa. Walaupun latar belakang dari keluarga Ibu itu oma seorang dukun ya, dan opa itu seorang evangelis. Iya betul. Nah seperti apa sih Bu suasana iman dalam keluarga Ibu waktu itu? Karena bertolak belakang banget nih antara opa dan oma gitu ya. Nah jadi saya dibesarkan oleh
oma opa saya. Mhm. Karena saya anak tunggal ya, kemudian 10 tahun kemudian ada adik saya gitu. Tapi karena ibu saya juga anak tunggal, jadi opa oma maunya karena ibu saya dan papa saya pindah ke Medan. Jadi oma opa saya di Bandung, dia mau cucunya bersama dengan dia gitu. Jadi waktu habis dilahirkan di Tanjung Pinang ya, di Kepulauan Riau, umur sebulan saya dibawa pulang ke Bandung sama ibu saya. Setelah 4-5 tahun gitu ibu saya pulang kembali ke Medan menemani ayah saya yang bekerja di sana sebagai pelaut ya. Jadi saya besar di antara opa oma saya nggak pernah diajarin dukun-dukun gitu, nggak pernah. Justru oma saya dan opa saya selalu mendorong saya, ayo sekolah minggu. Pas di sebelah rumah itu ada kelompok gereja yang punya sekolah minggu anak-anak. Jadi setiap minggu opa oma saya bilang, ayo sekolah minggu. Nggak pernah diajak yang aneh-aneh gitu. Dan saya melihat walaupun opa oma saya itu bertolak belakang, tapi mereka sangat mencintai satu sama lain tuh luar biasa gitu. Mengagumi satu sama lain tuh luar biasa. Itu yang membuat saya nyaman gitu ya, bahwa saya tahu saya tuh dikelilingi oleh kasih dari opa oma saya, walaupun mami saya, papi saya nggak ada gitu. Dan saya di sekolah Katolik ya, jadi saya kalau hari Sabtu atau Minggu gitu suka ke gereja Katolik karena tugas dari sekolah gitu ya, di paduan suara. Jadi sebenarnya saya nggak pernah diajarin yang magic gitu tuh nggak pernah. Tapi saya nggak pernah. Saya lihat oma saya banyak kliennya datang, saya lihat ya kliennya datang, kartu tarot gitu ya, lalu pasang susuk itu saya tahu. Jimatnya tuh 2 peti oma saya itu, karena dia kan orang Kejawen ya, orang Jawa. Saya tahu, tapi saya nggak pernah diajarin seperti itu. Justru saya didorong untuk setia ke gereja dari sejak kecil ya, kecil gitu. Sampai umur 12 tahun mami papi saya datang kembali dari Medan. Lalu saya diinjili di gereja, menerima Yesus. Nah, ya sudah lanjut gitu kehidupan. Bahkan walaupun oma saya dukun tuh, mami saya selalu ngundang hamba Tuhan tuh banyak ke rumah. Untuk gitu. apa? Untuk persekutuan berusaha ngunjungin nenek saya gitu ya. Justru mami saya tuh banyak sekali karena pelayanannya kan juga banyak ya gitu. Ya oma saya nggak pernah tertarik gitu. Sampai akhir hidupnya sebelum dia meninggal, mami saya menginjili dia. Akhirnya dia bilang, mami saya bilang, mami mau terima Tuhan Yesus. Gimana susuk mami, jimat mami? Gak apa-apa, itu nanti dalam nama Yesus, darah Yesus yang akan menyucikan. Ya udah, mami pulang dulu ya, kata mami saya gitu. Tunggu aku di sana, nanti aku ketemu mami di surga ya, Tuhan Yesus jemput mami. Iya, katanya gitu. Dan waktu dia meninggal tuh cantik sekali, tenang gitu hidupnya ya. Saya sangat tahu pada waktu itu dia sudah bersama Yesus di surga. Kalau kita nggak punya keyakinan itu buat apa gitu ya. Dan saya walaupun seluruh kehidupannya penuh sampai umur 82 loh dia meninggalnya. Panjang umur ya. Panjang umur. Walaupun sepanjang umur hidupnya penuh dengan magic iblis gitu ya. Tetapi on the last minute Tuhan tuh bisa menyelamatkan siapa saja yang dia mau gitu. Dan itu luar biasa, walaupun berapa puluh tahun kami berusaha menginjili dia, hasil doa juga pasti. Hasil doa, hasil menginjili ya. Semua orang berusaha. Firman Tuhan tuh nggak pernah kembali dengan sia-sia. Wow, luar biasa. Ya. Nah, akhirnya ibu kembali ke Medan ya. Mami saya sesudah umur 12 enggak, dia tetap tinggal dengan saya di Bandung. Oh, tetap di Bandung jadinya. Papi saya yang masih berlayar. Tetap berlayar oke. Nah, Bu, ibu sempat kuliah di Fakultas Hukum. Sebelum akhirnya masuk sekolah teologi. Nah, apa sih yang membuat ibu tuh meninggalkan karir hukum dan memilih untuk melayani sepenuh waktu? Jadi sebenarnya menarik. Saya tuh punya cita-cita dari SMP tuh kepengen keliling dunia gitu. Dulu kan masih langsing, nggak seperti ini. saya Tapi tetap cantik tuh. Saya cita-cita pengen jadi pramugari gitu kan, supaya bisa keliling dunia. Terus akhirnya ya nggak bisa ya, nggak mungkin gitu. Terus masuk kuliah hukum. Saya pengennya tuh ngambil jurusan hukum laut internasional, gitu ya, supaya saya bisa keliling gitu. Jadi saya kuliah lah di Unpar gitu kan. Di Unpar? Unpar, Universitas Katolik Parahyangan gitu, masuk tahun 78 kali ya, 78 apa 77, 78 ya. Nah terus kuliah hampir
77 lah gitu, saya lupa ya. mhm. Setelah hampir 4 tahun saya kuliah, lancar, semuanya lancar sampai 2 tahun sebelum itu, sebelum tahun 81 ya, sebelum tahun 82. Tahun 80 itu ada sekelompok mahasiswa dan dosen dari STT Baptis dari Semarang, kunjungan lah ke gereja kami di Bandung gitu. Biasa gitu ya kunjungan, Iya, sosialisasi tentang mhm, STT-nya, iya, mencari kalau ada orang anak-anak yang mau terpanggil iya, sepenuh waktu. Saya mah nggak tertarik, orang saya lagi kuliah, saya mhm, bilang gitu. Tapi itu membekas di dalam diri saya, kunjungan itu. mhm, Bagus juga ya, karena saya aktif di gereja ya, mhm, saya sangat aktif di gereja. mhm, Jadi guru sekolah minggu, jadi penasehatnya remaja, aktif di mmm, pemuda, di mahasiswa gitu ya, di paduan iya, suara gitu, saya aktif. Jadi, asik juga ya, saya pikir gitu mhm, aja. Nah, tapi udah saya nggak kepikiran lagi. 2 tahun berikutnya, waktu mami saya di rumah sakit, dia kena gula. Dokter juga udah pas tangan, katanya diabetes ya? kakinya harus dipotong sampai lutut, Oh, katanya gitu. Jadi kami segereja berdoa, teman-teman berdoa. Setelah 3 bulan dia dirawat, dokter justru kaget karena mhm, mujizat nggak jadi dipotong, mmm, gitu. Malah selama dia 3 bulan di rumah sakit itu dia keliling, tiap habis mandi pagi dia mhm, minta didorong oleh suster keliling dari kamar ke kamar, dia wah, menginjili orang. luar Ibu biasa saya ya, menginjili sampai banyak mhm, orang iya iya, bertobat, yang dari muslim juga bertobat tuh banyak mmm, gitu. Para perawat tuh jadi sayang sama dia kayak maminya, ada iya, 4 orang jadi anak angkatnya gitu. mhm, Dan saya kan tiap hari nengok dia ya, karena papa saya berlayar jadi saya mhm, yang nengok dia. mhm, Suatu kali saya bilang gini sama mami saya, "Mam, kalau Enggak masuk STT melayani Tuhan sepenuh waktu gimana? Kamu tuh kan lagi kuliah, nah. mmm, Masuk kuliah tuh nggak gampang," katanya. "Bayarnya juga mahal," katanya gitu. "Iya, Enggak sih cuma nanya aja." "Kenapa kamu?" katanya. "Enggak, cuma nanya aja," gitu. Akhirnya dia bilang gini, dia nangis tiba-tiba, terus dia bilang, "Apa ini ya tuntutan Tuhan terhadap janji mami dulu waktu mmm, kamu masih di dalam kandungan," katanya. oke, "Kenapa gitu, Mam?" "Ibu saya ini kan sulit melahirkan, jadi mmm, keguguran 5 kali. Sebelum saya 1, sesudah saya 4 kali. iya, Jadi cuman saya 1 yang jadi. mhm, Waktu dia mengandung saya, dia bilang gini sama Tuhan, "Tuhan, kalau Tuhan membiarkan anak ini hidup, mhm, saya akan menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan." mmm, Nah, disitulah dia bilang, iya, waktu itu saya umur 21 ya, mhm, 21 apa 22 gitu. "Apa ini ya tuntutan Tuhan dari mmm, janji mami dulu waktu kamu masih di mhm, kandungan. Ya kamu berdoa lagi lah, mami juga berdoa," katanya mhm, gitu. Iya. Dan saya berdoa terus gitu ya, apa Tuhan memang mau saya melayani sepenuh mhm, waktu. Sampai suatu kali, ya akhirnya saya yakin bahwa itu memang panggilan Tuhan gitu, mmm. ya. Dan Ibu waktu itu sempat gagal di mata kuliah hukum Islam, dan justru dari situ Tuhan meneguhkan panggilan Ibu, bener nggak itu? Iya, betul. Gimana Jadi ceritanya? ujian yang lain tuh kan biasa ya, Mhm, hukum Islamnya lulus. mhm. Pas hukum waris Islam itu, saya itu setengah mati. Karena bagian persen kalau perempuan segini, kalau laki segini, kalau ibu segini, duh ribet banget gitu. Nggak lulus pertama. Akhirnya saya remedial kalau nggak salah sampai 2 kali itu. Oh, Akhirnya yang ketiga kali ya, iya, saya tuh sampai retreat ke sebuah biara di Lembang, mhm, ditemenin pembantu saya. mhm. Saya belajar seminggu, belajar khusus untuk remedial itu. Wah, Saya bilang, tapi sambil saya berdoa, "Tuhan, mhm, Tuhan tolong ya supaya ini lulus. Kalau nggak lulus berarti Tuhan punya rencana lain," saya bilang gitu. Betul, saya kembali ke Bandung, saya ujian, pengumuman nih seminggu kemudian. Saya tuh udah deg-degan, saya bilang, "Tuhan, ini lulus nggak ya?" Saya mmm, bilang gitu. Saya udah belajar setengah mati loh, saya bilang gitu ya. Saya sampai retreat seminggu belajar itu khusus. Benar, saya lihat tuh nggak lulus. mmm, Waduh, itu saya marah luar biasa. Saya berontak dalam hati saya. Terus saya bilang ini, "Oke Tuhan, ini nggak lulus. Sekarang Tuhan maunya apa?" Gitu. Dengan marah gitu. iya iya "Sekarang Tuhan iya, maunya apa? Kalau Tuhan memang mau saya melayani sepenuh waktu, oke. Tapi nanti waktu saya kuliah di sana Tuhan tolong saya." Sambil marah gitu mhm, ya. Setelah saya pulang saya cerita ibu saya nggak marah.
ya udahlah, kalau memang itu panggilan Tuhan, mungkin itu memang yang Tuhan kehendaki. Karena ada nazar juga dari ibu ya. Iya, dan Iya. saya akhirnya ya saya tenang. Karena Setelah sudah dapat restu ya, Bu. Iya, udah dapat restu, walaupun teman-teman juga marah-marah semua. Ya kadang itu udah di semester berapa? Kalau dulu kan nggak ada semester, dulu kan sistemnya tahun keempat gitu kan. Udah tahun keempat? Udah tahun keempat, karena saya masuk 78 itu udah mau ke tahun 82. Gitu kan. Berarti sebentar lagi udah mau lulus sebenarnya ya sebenarnya. maksimal 2 tahun lagi lah gitu kan. Tapi ya waktu saya berkata, ya Tuhan saya mau, ya sudah. Justru pada waktu itu kami ada kebaktian di gereja, lalu ada nyanyian lagu Kehendak Tuhan laksanakan. Itu yang langsung membuat saya keputusan, iya Tuhan saya mau melayani. Luar biasa, dan sampai hari ini Tuhan pelihara ya Bu ya, luar biasa. Nah Ibu, kita agak mundur ke belakang nih ya. Di tahun 87, ketika Ibu melahirkan anak pertama, dokter sempat memberi pilihan, Ibu atau bayinya. Nah apa sih yang sebenarnya terjadi Bu? Tadi Ibu belum detail sekali menjelaskan. Jadi saya tuh menikah 3 tahun baru hamil, termasuk agak sulit. Kemudian waktu kandungan, saya rajin periksa ke dokter. Salah satu dokter Kristen terbaiklah di Semarang gitu ya. Satu kali dalam masuk kandungan ke 9 bulan tuh saya pulang dari cek dokter. Naik Vespa, dulu kan naik Vespa. Ditabrak angkot di jalan, saya jatuh terpelanting. Itu lagi hamil Bu? Lagi hamil besar 8 bulan, mau masuk 9 bulan. Terpelanting gitu, terus keseret Vespa gitu, muka saya di sini rusak semua. Suami saya udah terpelanting di depan. Bayinya diam 3 hari di perut. Terus saya balik ke dokter, saya takutnya bayinya mati atau gimana. Kata dokter nggak apa-apa, mungkin shock katanya gitu. Tapi itu kaget sekali saya ya. Terus waktu melahirkan, itu hari Senin sebenarnya udah bukaan 3. Masuk dong ke rumah sakit. Biasanya kan cepet ya. Gitu nggak lama lah. Lama-lama ya paling setengah hari gitu ya. Itu kok sampai hari Rabu malam itu nggak buka-buka. Cuman sampai 6, mundur lagi 5, 7, mundur lagi 6 gitu. Dan dokter saya itu orangnya nggak main operasi, main sesar gitu nggak mau dia. Dia maunya orang tuh berusaha dengan baik gitu. Ya kalau dulu kan zamannya vakum ya, paling susahnya tuh vakum. Waktu tadi saya cerita waktu saya akhirnya berdoa, saya udah menyerah. Itu Rabu malam, subuh ya, Kamis pagi gitu, dari Senin loh sampai Kamis. Udah masuk rumah sakit tuh dari hari Senin. Itu hari Kamis. Kan di ruang bersalin tuh kan nggak saya sendiri kan, ada 3 bed. Itu di bed lain tuh orang udah bolak-balik gonta-ganti gitu kan. Sampai suster-susternya bilang kasihan banget itu ibu katanya. Itu orang semua udah melahirkan, ibunya masih sendiri di situ katanya gitu. Tapi saya tadi cerita ditemenin mami saya, ditemenin perawat, papi dan suami saya gitu. Waktu saya menyerah, saya bilang Tuhan saya siap kalau Tuhan ambil saya. Dokter masuk. Kamis pagi jam 4 subuh dokter masuk, siap vakum. Tapi saya ingat sekali sampai sekarang, dokter itu mukanya panik. Tapi saya tuh udah lemas. Kan bayangin 3 hari 3 malam kontraksi terus itu kan. Itu kan capek gitu kan, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa apa. Dokter masuk, rupanya dia bicara pada waktu itu kepada suami saya. Suami saya nggak mau cerita. 2 bulan. Pada waktu kami penyerahan bayi di gereja, baru dia cerita kesaksian. Ini loh dulu saya nggak bilang istri saya karena saya takut dia panik katanya. Tapi saya takut pada waktu saya nggak pernah jawab apapun sama dokter, ibunya apa bayinya saya nggak jawab. Saya cuma berdoa kepada Tuhan. Tuhan beri yang terbaik ya. Dua-duanya selamat. Akhirnya gitu. Jadi pada waktu saya menyerah akhir itu ya Tuhan ambil tindakan. Luar biasa Bu. Dan di tahun 90 waktu Ibu melahirkan anak kedua, Ibu kembali hampir kehilangan nyawa. Benar ya Bu ya? Betul. Nah, bagaimana sih Ibu menghadapi, kayaknya kan ini kayak trauma ya Bu ya? Trauma. Ya kan dari pertama terus kedua, tapi Ibu tetap melihat penyertaan Tuhan ya bagi Ibu. Ya sebenarnya kalau mau kata dokter ya, dokter yang merawat saya waktu itu tuh katanya itu sebenarnya kegagalan KB.
Karena mestinya saya pakai alat KB itu 4 tahun. Ini kok 3 tahun udah hamil lagi gitu. Jadi Oke. dokter bilang, kalau belum sekian minggu bisa digugurkan gitu kan. Mm-mm. Karena itu kesalahan KB. Saya Mm-mm. tanya suami saya bilang apa-apaan katanya. Iya, Nggak usah lah biar aja betul. gitu. Ya udah akhirnya waktu hamil dia, wah itu saya setengah mati itu. Tiap hari itu pingsan karena darah saya drop. Ibu saya kan di Bandung, ibu Mm-mm. saya telepon cerita, "Iya mami lagi pilek," gitu. Itu saya langsung pingsan, gitu. Jadi sehari itu bisa pingsan 3 kali. Karena nggak tahu ya, mungkin beban mentalnya gitu ya, Mm-mm. gimana Mm-mm. gitu. Jadi kesulitan waktu hamil anak yang kedua itu karena emosinya nggak stabil Iya, iya, gitu iya. ya. Tapi saya tetap melayani Mm-mm. biasa gitu, tapi seringkali ya membuat saya jadi gampang pingsan gitu. Minum Mm. air es pingsan gitu, Oh, karena sinus ya, dulu punya oke. sinus Iya, iya, gitu. iya. Jadi suami saya sangat menjaga. Mm-mm. Akhirnya dia bilang, "Kamu nggak boleh kerja lagi." Kan saya mengajar di STT full time kan Mm-mm. waktu itu. Tapi saya biasa kerja jadi nggak enak kan nggak kerja. Akhirnya jadi part time gitu. Mm-mm. Jadi part time aja kalau ngajar saya baru ke kampus. Iya. Tidak full time seperti biasanya. Nah, untuk menjaga saya sebenarnya kandungan gitu. Terus waktu tiba saat melahirkan anak, ketubannya udah pecah di rumah. Tapi udah cukup bulan ya, Bu Udah ya? cukup bulan, ketubannya pecah, bawa ke rumah sakit. Saya ingat sekali itu yang nanganin saya tuh 1 dokter, 3 bidan, 4 perawat. Wow. Itu 2 perawat naik ke kepala saya, dorong perut saya sekencang-kencangnya Aduh. supaya keluar. Rupanya susah karena kebelit usus si bayinya. Sama Ah, dengan yang pertama juga nggak bisa keluar tuh karena kebelit karena itu. usus. Iya, Yang iya. kedua juga begitu. Mm-mm. Akhirnya sama dokternya diinduksi ya, supaya keluar. Mm-mm. Ari-arinya putus di dalam. Diinduksi lagi supaya keluar tuh si ari-arinya, nggak Heeh. bisa. Akhirnya tangannya Terus, dokter itu masuk, ngerogoh perut oh, saya, dicari itu aduh. si sisa ari-ari Heeh. itu. Dan pas itu biusnya habis. Oh jadi saya sangat ngerasain sakitnya tuh luar Wow, iya, biasa iya, gitu. iya, iya. Saya berteriak sekencang-kencang. 8 orang ikut teriak di situ kan, saya sampai, aduh Tuhan saya bilang ini udah waktunya apa gimana gitu. Mm-mm. Mm-mm. Akhirnya keluar, karena kalau ari-arinya nggak dikeluarin kan bisa naik ke jantung kan lewat Iya, nyawanya iya, iya. gitu. Akhirnya dikeluarkan, bisa dokternya juga kaget gitu. Heeh. Setelah itu habis melahirkan 2 hari kemudian infeksi jahitan saya. Hmm, Jadi saya lemes banget iya, gitu. iya. Terus saya bilang gini sama suami saya, udah cukup ya 2 saya udah nggak sanggup lagi. Mm-mm. Kalau ketiga kali saya mati. Udah udah nggak lagi ya 2 Karena lagi. dua-duanya pengalamannya begitu ya, Pengalamannya Bu, tuh hampir mengerikan. kehilangan nyawa Iya semua gitu ya. betul, ya, betul banget gitu. Jadi ya terus suami saya bilang, "Memang saya berdoanya cuma 2 kok," katanya gitu, laki-laki. Iya, Ya iya. udah gitu kan. Mm-mm. Nah seminggu sesudah melahirkan itu tugas saya untuk memimpin acara kaum wanita. Karena waktu itu saya jadi ketua wanita baptis di kota Semarang dan 11 kota di sekitarnya, Iya, Pekalongan, iya. Brebes, segala itu ya 11 kota. Itu udah tahun ke-5 Mhm. saya mengakhiri tanggung jawab saya. Jadi seminggu sesudah saya melahirkan masih infeksi, jalannya masih gelimpungan, saya harus memimpin acara itu. Wow. Dijemput teman saya, "Kamu Mhm. kuat, Ing?" katanya. "Kuat," saya bilang dalam nama Yesus. Suami saya bilang, "Awas ya kalau pulang kamu nangis," katanya gitu. "Enggak," saya bilang. "Nanti saya mau nyanyi lagu sendu," saya bilang. Dia percaya saya, terus saya Iya. pergi gitu. Jadi saya tuh jalan sempoyongan pelan-pelan ke mimbar gitu. Bawa bantal kan Mhm. gitu duduk. Orang waktu saya naik ke mimbar tuh orang udah tahan napas semua. Takutnya saya Mhm. jatuh kan baru seminggu Iya, melahirkan. iya, iya. Baru pulang 3 hari kali dari rumah Mmm. sakit gitu kan. Terus ya selesai, ya nggak apa-apa dalam Mhm. nama Yesus ya. Saya bisa duduk dan kembali. Jadi saya sangat merasakan penyertaan Tuhan dalam keadaan seperti itu pun saya Iya, iya. masih mau terus melayani, Tuhan beri kekuatan gitu. Kalau ingat sekarang ya jadi lucu aja Iya, gitu. iya. Semua bisa dilalui Bisa dengan pertolongan Tuhan ya, iya Bu. Asal betul. Tuhan beserta Iya kita. betul betul Apapun sekali. kita bisa lalui sebenarnya, Bisa, hanya mau apa enggak mau apa gitu ya. enggak, betul. Nah, dari 2 pengalaman itu, Bu, apa sih yang paling mengubah pandangan Ibu tentang hidup dan pelayanan? Yang paling mengubah buat saya itu adalah dalam keadaan apapun, ketaatan kita itu merupakan satu syarat. Taat Mmm. kepada Tuhan itu syarat. Mmm. Saya selalu punya prinsip, kamu harus taat, jujur, tulus di depan Tuhan. Itu saja.
Karena ke depannya kita nggak tahu tantangan apa yang ada di depan kita dalam keadaan apapun. Walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin, Iya, betul. tetap ada tantangan. Saya selalu ingat perkataan suami saya, siapa sih kita? Tuhan Yesus yang udah mati di kayu salib aja manusia nggak seneng kok, nggak puas. Siapa kita mau muasin manusia gitu. Yang penting kamu taat sama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan itu yang membuat saya apapun yang terjadi ya tetap taat karena itu panggilan. Iya. Buat saya prinsip jangan main-main terhadap panggilan Tuhan gitu. Walaupun kamu hambanya, kamu main-main nanti dijewer gitu loh. Iya. Ya itu yang menjadi, dan saya rasa prinsip itu Tuhan yang tanamkan kok, bukan karena maunya saya ya. Iya, iya. Kalau maunya saya mah enggak lah. Ribet tahu banyak Iya, persoalan betul. kayak gitu tuh ya, pengen lari kadang-kadang Iya. gitu ya. Tetapi Tuhan memberikan diem kamu di situ gitu kan. Kayak kadang-kadang kayak dipin Iya, gitu ya. iya. Dipin di situ kita nggak bisa kemana-mana, dan ya saya cuma bilang, iya Tuhan, udah gitu aja. Mau apa? Iya. Ya kan? Jadi taat, Tulus, tulus, jujur. jujur. Ya Bu, itu 3 prinsip yang Ibu pegang Prinsip dalam saya. pelayanan Saya ya. ada lagu yang saya selalu suka. Selidiki aku, lihat hatiku. Gitu. Terus jadi kalau saya udah mulai pikirannya aneh-aneh, mulai nyanyi itu, mulai tenang gitu. Iya, betul. Iya. Karena sebaik apapun pelayanan kita seperti Iya. Ibu bilang tadi, tetap aja ada kurangnya di Oh, hadapan selalu manusia banyak. ya Bu ya. Iya, betul. Tapi taat, tulus, jujur. Udah Bantu. 3 itu Iya, yang kita pegang betul. dalam pelayanan ya Bu ya. Iya. Dan Tuhan pasti akan Buka menyempurnakan jalan, ya, menyempurnakan, buka jalan iya. dalam setiap pelayanan. Manusia nggak puas, nggak apa-apa, wong saya melayani Tuhan kok. Iya. Ya gitu. Dan susah loh untuk mengambil kesimpulan bahwa saya itu melayani Tuhan, manusia nggak puas, itu susah loh menuju situ tuh. Berontak dalam hati kok tetap, ya kan? Gitu. Betul sekali Bu. Nah Ibu ingat di tahun 2023 Ibu kembali mengalami keadaan di ambang maut, koma 8 hari di ICU. Boleh diceritakan apa yang Ibu alami dalam kesadaran rohani selama masa koma itu? Ya. Jadi saya tuh sakit 3 bulan, muntah, nggak bisa makan, panas, demam gitu. Bolak-balik ke dokter, nggak sembuh. Akhirnya tanggal 21 Mei itu pas ulang tahun anak saya yang sulung. Saya habis bikin kue malamnya, itu hari Sabtu ya. Itu hari Minggu pagi kami mau ibadah, tapi saya udah mulai nggak enak, udah muntah-muntah terus. Saya bilang anak saya, Ida, saya bilang, di belakang rumah kami itu kan ada puskesmas. Saya bilang, bawa ibu ke puskesmas deh, ini udah nggak tahan nih, mau muntah kayaknya mau pingsan gitu. Akhirnya dibawa ke sana, sampai di puskesmas sama dokter nggak boleh keluar. Siapin ambulans langsung bawa ke rumah sakit katanya, ini nggak bisa ditanganin di sini. Akhirnya telepon rumah sakit mana-mana tuh yang dapat Keramat 128, yang lain nggak terima. Mungkin full kali ya. Dan itu hari Minggu pagi banyak dokter libur gitu. Bawa yang terima tuh Keramat 128, jadi dibawalah ke situ. Rupanya hasil pemeriksaan itu paru-paru saya penuh air, kerendam air, jantung udah bengkak kayak balon. Gula naik ke 341, lalu ginjal turun sampai 10% fungsinya. Tekanan darah saya cuma 71/47, itu mah dokter udah lepas tangan. Waduh, rendah banget. Akhirnya dokter bilang, waduh ini gimana katanya, ini udah, akhirnya ya dimasukin ICU, dokter gambling. Kalau saya nyelamatin jantungnya, paru-parunya gimana? Kalau nyelamatin paru-parunya, ginjalnya gimana? Jadi dia kan nggak bisa pilih salah satu. Akhirnya dia masukin 31 macam obat dan cairan dan peralatan ke dalam tubuh saya. Masuk ICU lalu ditidurkan, dibikin koma. Gitu supaya obatnya bisa bekerja. Tapi justru di dalam koma itu, jiwa dan roh saya itu, nggak tahu, itu pasti pekerjaan Tuhan ya, pekerjaan Roh. Itu saya tuh malah berdoa terus, jadi jiwa dan roh saya itu terus berhubungan sama Tuhan. Gitu. Ya waktu saya sudah sadar itu kan, saya punya mantu dokter ya yang nomor 2. Dia tanya mama, waktu mama nyanyi gitu, mama tahu nggak itu siang atau malam? Mana tahu orang mama ditidurin begitu. Ya. Tapi saya tahu, saya sangat tahu, saya terus berdoa kepada, terus nyanyi. Padahal kan nggak mungkin nyanyi, orang ada ventilator. Tapi saya tahu saya terus nyanyi.
Terus saya bilang, "Tuhan, saya ingin mengalami kuasa pengucapan syukur." Jadi saya berdoa, "Tuhan, terima kasih ya, dulu opo oma saya begini, papi mami saya begini, gereja saya Dalam begini." keadaan koma Dalam itu ya, keadaan Bu, ya? koma tuh saya berdoa tuh, "Tuhan, saya berdoa untuk ini, makasih ya Tuhan suami saya, makasih ya." Terus saya berdoa untuk banyak orang itu, saya mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan kasih kesempatan saya melayani, Tuhan. Mmm. Terus saya minta ampun, terus saya ingat ada orang yang saya jengkel gitu ya, Mhm. dalam, aduh Tuhan ampun ya saya jengkel sama dia gitu. Jadi begitu, Iya. terus berdoa dan terus saya nyanyi. Saya nggak tahu nyanyi lagu apa aja, pokoknya nyanyi. Cuman ada satu lagu yang yang saya sangat ingat sampai sekarang Mhm. tuh yang lagunya, Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah, ku Mhm. sungguh-sungguh tak berdaya. Yang saya ingat itu lagu, yang saya nyanyi terus lagu itu. Nah, saya terus nyanyi sampai akhirnya saya dibangunkan, saya nggak tahu gitu. Mmm. Nah mulai tuh, waktu bangun saya mulai kerasa Mhm. sakit, Mhm. aus kan nggak boleh Iya. minum ya Itu Dok, koma selama 8 hari tadi ya? eee, iya 8 hari kayaknya ya 8 gitu ya. hari. Akhirnya dibangunkan dokter, Mhm. begitu saya melek dokternya gitu, "Apa Mak? Kenapa Dok?" Saya bilang, Mhm. "Ibu hebat," katanya. "Dok yang hebat itu Tuhan," saya bilang, Mmm. "Tuhan yang nolong saya bukan saya." Dia bilang, "Tapi kalau Ibu nggak punya fighting spirit, nggak akan Ibu bangun," katanya gitu. Dokter langsung ngomong Dokternya seperti bilang itu ya? gitu, Karena gitu. dia melihat Dia melihat, prosesnya ya, iya Bu, sampai dia Ibu dia yang bangun pegang itu kembali. dokter penyakit dalam ya, Mmm. dokter ahli di Iya, situ iya. gitu. Akhirnya dia bilang, "Iya Dok, itu kan karena Tuhan bukan saya Dok. Mhm. Ya tapi kalau Ibu nggak punya fighting spirit nggak mungkin." Mhm. "Betul Tuhan." Dia bilang. Padahal itu dokternya muslim ya, Mhm. gitu. Tapi saya mengucap syukur di rumah sakit itu walaupun semuanya berjilbab, semuanya baik gitu. Iya, iya. Cuma 2 hari di ruang perawatan disuruh pulang. Setelah Karena 2 hari di ruang heeh. perawatan suruh Suruh pulang? pulang, gitu. Masuk masuk hari Rebo ke ruang perawatan, Heeh. Jumat malam suruh pulang. Jumat malam jam 10 malam suruh pulang Oh. sama dokter. "Udah 10 hari di sini BPJS-nya udah habis pulang," katanya. Tapi keadaan Ibu juga sudah mulai Udah mulai stabil baik, ya? udah mulai stabil, Iya, dia iya. udah dokter ortopedi udah datang, nanti kalau Mhm. ngelatih, kalau duduk kan nggak bisa duduk kan, Mhm. mesti pakai kursi roda, Iya, iya. banyak yang datang mendoakan. Itu di lobi rumah sakit itu keluarga saya ngumpul, Mhm. bikin Zoom berdoa sampai berisik banget, sampai dimarahin sama perawat. Kalau mau berdoa jangan keras-keras, karena semuanya Iya, nyanyi iya, kan iya, gitu. iya. Keluarga saya kan banyak Heeh, ya, heeh. teman-teman bikin Gitu. Zoom di situ, Oh. berdoa ngajak teman-teman yang lain. Saya tahu itu kuasa doa. Jadi setiap dokter datang, eee, "Kan banyak yang ngedoain Dok." Mhm. "Betul," katanya. Mhm. "Alhamdulillah," katanya. Mhm. Jadi saya selalu bilang, "God bless you ya Dok." Jadi setiap setiap itu selalu begitu dan saya tahu waktu saya bangun itu mujizat. Iya, iya. Tuhan pakai dokter siapa saja Kristen dan non-Kristen Iya, untuk menggenapi janjinya. iya. Dan saya tahu teman-teman bilang, "Ing, hitung-hitung lu turun mesin," katanya. "Udah ngindar melulu, sekarang Lagi lu turun mesin, lagi di istirahat." servis ya? Heeh, lagi di servis supaya sesudah ini larinya lebih kencang katanya. Ya, jadi ya saya berpikir gimana kita sudut pandang kita ya Iya, terhadap iya. suatu keadaan ya. Betul. Saya bisa marah kepada Mhm. Tuhan, saya kurang setia apa, kok sampai saya harus sakit seperti itu. Rupanya saya stres karena suami saya sakit kan cuci darah, seminggu 2 kali, Mmm. rupanya itu mempengaruhi kesehatan saya Mhm. gitu. Nah, ya itulah Sampai semuanya sampai mujizat. tiba-tiba terjadi Iya, seperti itu ya. betul. Nah, waktu dokter berkata, "Ini fighting spirit Ibu luar biasa." Bagaimana Ibu memaknai pernyataan itu antara medis, mujizat, dan iman? Buat saya itu mujizat. Mmm. Kalau mau dibilang iman, iman saya juga lemah lah. Mmm. Saya sakit gitu saya yang marah kok dalam Iya. dalam hati, "Kenapa aku jadi sakit ya? Mhm. Aku kurang apa ya?" Gitu kan. Tapi iman itu kan juga anugerah ya, Mhm. anugerah. Ya fighting spirit saya itu ya iman yang diwujud nyatakan di dalam saya berdoa, bernyanyi itu juga karena kuasa Tuhan, bukan maunya saya sendiri, Iya. gitu ya. Jadi buat saya mujizat. Medis itu kan hanya dipakai Tuhan Mhm. untuk melengkapi Iya. kita ya. Saya sangat belajar bahwa Tuhan itu absolut dan berdaulat Amin. terhadap hidup anak-anaknya gitu. Amin, amin. Jadi kalau Tuhan memberi saya bisa sehat itu ya mujizat. Sampai sekarang saya bisa jalan pakai tongkat, bisa ngidar kemana-mana itu mujizat buat saya.
Karena gitu. Ibu harus pakai kursi roda ya Bu ya, Kursi roda begitu 7 keluarnya 7 bulan, bulan ya, iya. baru berangsur-angsur Iya, mulai pakai itu dulu jalan yang gitu ya. pakai keret dulu Mhm, berapa bulan, terus pakai tongkat. Sekarang saya lagi mhm. belajar kalau nggak terlalu jauh nggak pakai tongkat. Tapi kalau jauh anak-anak bilang, "Ma, tetap tongkatnya dibawa," gitu. Dulu waktu masih pakai kursi roda ya puji Tuhan anak-anak selalu bawa kursi roda di Iya, mobil. Mereka yang dorong saya ke mhm. mall, kemana-mana, jalan gitu, ke Walaupun itu nggak kuburan. membatasi Ibu melayani juga ya Enggak, pada saat keadaan enggak. seperti itu pakai kursi roda Kursi ya? roda saya masih nyedar ke Tondano, ke Papua Wah pakai kursi keren Ibu, roda. hebat. Khotbah masih pakai kursi Mmm, roda, kalau minggu khotbah pakai kursi roda duduk, sampai iya, sekarang saya masih duduk, karena nggak kuat terlalu lama berdiri karena gitu. Ibu juga nggak bisa diam melihat apa yang Tuhan sudah berikan Iya buat Ibu, yang mujizat yang betul, begitu luar biasa yang betul Ibu terima betul, kan, iya dan itu sesuatu yang harus kita saksikan iya, gitu ya Bu ya kan bagi cuman kaki, mulutnya mah masih bisa iya bener, ngomong. kata Tuhan mulutnya saya Ya kasih mulutnya lancar. kepalanya masih bisa dipakai, Iya mulutnya tangannya betul, masih bisa betul dipakai, luar kaki biasa. cuman duduk doang mah Iya, nggak apa-apa kali, nggak jadi nggak penghalang ya jadi Bu ya. masalah. Wah hebat Ibu. Ya. Nah Ibu setelah sembuh, Ibu justru harus menghadapi kehilangan besar. Suami tercinta dipanggil Tuhan. Nah dari mana kekuatan itu datang untuk tetap melayani di tengah kedukaan? Ah, waktu suami saya meninggal itu Maaf itu setelah berapa cuman saya keluar lama? rumah sakit tuh 30 Mei, dia tuh Mhm. meninggal 4 Juli. Cuman Oh 1 bulan 4 Juli, hari iya benar. dan wah itu saya dan saya kan belum pulih, Mhm mhm. kan baru 1 bulan masih Iya, pakai kursi roda. Wah mmm, saya marah marah kepada Tuhan tuh saya marah, saya berontak. mhm, Ya maaf ya Tuhan ya, manusiawi ya. Ya kami bersama udah 41 tahun ya, mhm, anak-anak udah besar, tapi kehilangan pasangan hidup itu kan yang paling menyakitkan, betul. ya paling menyakitkan, separuh Biasanya jiwa iya, hilang gitu. Kalau saya mungkin nggak separuh jiwa, 3/4 jiwa 3 saya berapa? hilang kali ya. Karena dia itu yang bukan cuman suami ya, dia mentor saya, dia Maaf, Bapak juga pendeta ya, pendeta, Bu, dia ya? pendeta ya, Iya iya, pendeta yang sifatnya yang luar biasa, mhm, pendiam tapi sangat bijaksana, berhikmat gitu. Waktu anak-anak kecil itu ditanyain, "Idola kamu siapa, Papa?" Gitu, selalu gitu. mmm, Jadi bapaknya tuh selalu jadi idolanya iya anak-anak iya, dan memang banyak orang suka sama dia karena sifatnya kepemimpinannya tuh luar biasa dan iya iya, very humble person, pendiam, very humble person. Jadi saya kehilangan beneran mmm, kehilangan. Sampai saya berontak sama Tuhan, saya marah. Orang-orang ya kaget, "Yang sakit ibu kenapa yang dipanggil bapak?" iya Katanya iya gitu. iya, Ya walaupun bapak juga cuci darah. mhm, Tapi saya kan masih berharap ada teman saya yang cuci darah sampai umur 24 sampai 24 betul, tahun lamanya. Kenapa ini cuma setahun 6 bulan, Tuhan udah ambil mmm, gitu ya. Jadi, wah saya mhm, nangis habis-habisan. Tapi ya nggak kuat sebenarnya. Sampai sekarang saya masih nangis, tiap iya, hari masih kalau betul, ingat dia tuh saya masih nangis. Walaupun sudah 2 tahun lebih ya. mhm Tapi Tuhan selalu mengirim orang-orang yang menghibur saya. mhm, Itu yang menjadi kekuatan saya. Bahwa dia tuh nggak pernah ninggalin kita ya. Ada ponakan-ponakan saya, anak-anak saya di rumah sampai seminggu tidur semua. Anak cucu ditinggalin gitu kan. Apa istri cucu ditinggalin mhm, nemenin saya. Ada keponakan saya 2 tuh sampai sebulan nemenin hmm, saya. Tidurnya tuh bareng-bareng iya, ngehibur saya gitu ya. Hamba-hamba Tuhan datang mendoakan, memberi kekuatan dan itu yang menjadi kekuatan buat saya. Lalu teman-teman bilang, "Ing," katanya, "Tuhan masih punya rencana buat kamu." mhm, Lalu gereja juga bilang, "Kami minta Ibu yang melanjutkan pelayanan Bapak, mmm, karena masih banyak proyek Bapak yang belum selesai, Ibu yang iya, cuma bisa nerusin," gitu. mhm, Dan itu menjadi kekuatan saya karena saya masih punya tugas, kan saya harus mhm, taat, jujur, dan iya tulus. iya, Masa gara-gara suami meninggal terus saya terus mhm kalau orang Jawa bilang ngelokro, terus mhm, mhm, nggak mau ngapa-ngapain kan nanti saya juga cepat mati atuh, gitu kan. iya iya Saya nggak mau, iya saya kepengen tetap jadi berkat buat iya, orang. Yang penting bukan jadi berkat, saya pengen taat, itu aja. Pengen taat kepada panggilan saya, karena saya sebelum menikah juga kan saya dipanggil Tuhan secara pribadi. mhm, Jadi bukan karena ikut suami aja iya kan, betul, tapi saya punya panggilan sendiri menjadi tanggung jawab saya mhm gitu. Itu yang mhm, membuat membuat saya kuat, yang membuat saya iya kuat iya bahwa tugasmu belum selesai. Walaupun dunia ini runtuh, kamu tetap harus taat iya, gitu. Ya. wow luar biasa Bu. Nah
Ibu Ibu ini tetap aktif memimpin pelayanan wanita dan anak-anak di tingkat nasional dan internasional ya. Seperti Ibu bilang tadi Mhm, pas kita lagi off mhm. cam nih, bahwa Ibu ada rencana bulan depan mau ke Minggu depan, minggu depan mau ke mana Bu tadi? Manado dan Sorong. Manado dan Sorong. Wow, luar biasa sih Ibu. Nah, setelah melalui semua perjalanan panjang dan pelayanan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, apa sih arti ketaatan bagi Ibu? Buat saya ketaatan itu mutlak ya. Saya ingat setiap kali anak saya menikah itu kan sungkem ya, anak sungkem Ya. sama orang tua. Saya nggak pernah tuh ngebisikin yang aneh-aneh, "Kamu harus gini sama istrimu," itu kan udah waktu konseling pranikah ya. Ya. Saya cuma ngebisikin satu sama 2 anak saya waktu Mhm. mereka taat ya sama Tuhan. Ya itu artinya udah Ya, dalam banget iya, ya Bu ya? cuman gitu, taat Mhm. ya sama Tuhan. Karena kalau kamu nggak taat, kamu nggak hidup. Mmm, Udah, ya. cuman itu saya. Sambil nangis saya cuman bilang, "Saya cuman Mhm. taat ya sama Tuhan." Itu doa mama buat kamu. Kedua-duanya, cuman itu. Ya puji Tuhan anak-anak bapaknya udah meninggal, mereka mendukung saya dalam pelayanan luar biasa. Termasuk menantu-menantu saya tuh mendukung pelayanan saya luar biasa. Jadi seringkali saya jadi nggak merasa ditinggal sendiri gitu Mhm. dalam pelayanan. Karena anak mendukung Iya, dan gitu. anak-anak melihat ya Ibu Ya, menghidupi ketaatan ya, itu ya. ya puji Karena Tuhan. ketaatan Ibu kan bukan itu tuh kata-katanya taat walaupun gitu ya, Ya, bukan bukan taat tapi heeh, gitu ya ya. betul. Ya, heeh. Itu arti yang taat ya Bu ya? Ya, taat ya the whole being gitu. Ya ya. Ya dalam keadaan apapun gitu. Mhm, Nggak ada alasan untuk tidak taat, ya. gitu. Wow. Nah, Ibu, juga sering menekankan tentang kuasa pengucapan syukur gitu ya. Bagaimana pengucapan syukur bisa menjadi kekuatan nyata dalam pemulihan iman dan tubuh? Ya, pikiran positif itu kan menolong jasmani dan rohani ya. Mhm. Kalau orang bisa mengucap syukur itu, pikirannya lebih tenang daripada mikirin yang jelek. Mmm. Perasaan juga lebih tenang kalau orang bisa mengucap syukur, karena dia melihat dari segi positif. Mhm. Mulut kita bisa ngomongin jelek, bisa ngomongin yang baik. Kalau ngomong jelek, otomatis hati dan pikiran kita kan terpengaruh. Ya. Ngata-ngatain orang, ya bukan berarti saya nggak pernah ngatain orang. Adalah dikit-dikit ya, Bu? Ada lah dikit-dikit gitu kan, eee, jengkel gitu ya lumrah. Mhm. Tetapi kalau kita belajar ngomong yang baik, yang Mhm. positif, melihat segala sesuatu dari segi positif, dari segi yang lucu lah gitu. Mhm. Misalnya saya marah sama Tuhan gitu, "Tuhan ampun ya, maaf saya marah-marah," gitu ya. "Nggak lagi ya Tuhan tolong ya," Mhm gitu. mhm. Jadi maksud saya tuh omongan yang positif, pikiran yang positif, hati Mhm. yang mengucap syukur itu kan mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi tubuh kita nih. Mhm. Saya bisa jadi kuat karena punya positive thinking yang lebih baik. Iya. Ini contohnya, setiap kali saya mikirin almarhum suami saya, itu saya sakit. Mmm. Setiap saya rasa kangen gitu yang Iya luar iya. biasa gitu, saya sakit. Nanti yang gatel lah, yang bisul lah, yang pilek lah, Yang pusing lah yang gitu ya? pusing lah, nggak bisa tidur, itu Mhm. selalu begitu. Akhirnya dari situ karena pengalaman saya belajar bahwa pikiran yang positif itu menolong hidupmu, Mhm. kuasa pengucapan syukur itu menolong hidupmu jadi hidup lebih baik, lebih sehat, lebih bisa mengendalikan diri. Ya ngeliatin orang yang ngomongin kita, ngefitnah kita, ya Mhm. ben lah gitu kalau Mhm. orang Jawa bilang. Ya biarin dia punya pikirannya sendiri, yang penting saya kan nggak seperti Iya itu. iya. Ngapain saya mikirin? Oh nyatanya saya nggak seperti itu tuh kan namanya fitnah, Mhm. ya toh. Nah jadi ngelihat malah kadang-kadang kasihan nih orang itu kok mikirinnya yang Mhm. jelek-jelek gitu. Malah jadi kasihan kan kita Iya. akhirnya mendoakan dia. Jadi kan kita punya positive thinking yang lebih baik Mhm. kan daripada orang lain gitu. Nah itu yang membuat saya kuasa pengucapan syukur tuh Iya luar iya. biasa. Saya sampai pesan teman saya ke Amerika tuh saya pesan bukunya Rick Warren loh, The Iya iya. Power of Gratitude. Iya. Itu pelajaran Alkitab yang luar Mhm. biasa. Karena firman Tuhan juga katakan Iya, mengucap mengucap syukurlah dalam syukurlah segala hal senantiasa, ya. iya. Dan Iya. gak gampang dalam segala Mhm. hal itu gak gampang. Betul.
Ya adalah kalau hal yang baik terjadi di kita, gampang. gampang banget, aduh puji Tuhan gitu ya, Iya. haleluya. Coba kalau lagi itu, kayak suami saya meninggal boro-boro bisa Iya. ngomong begitu kan. Tapi kan dalam tahap itu ya Tuhan kan memimpin sampai di Betul. pin, Amin. harus bisa ngucap syukur Amin, bahwa ya. saya tuh punya rencana yang lebih baik untuk Iya. kamu. Jadi Gitu. pikiran yang positif tuh Iya. mempengaruhi tubuh ya, Oh Bu? sangat. Firman Tuhan kan juga bilang, Iya. jagalah hatimu dengan Iya. segala Betul, kewaspadaan. betul, Karena betul. dari situ sumber kehidupan ya. Iya, betul, betul sekali. Nah, Ibu, pertanyaan selanjutnya nih. Bagi mereka yang sedang berjuang dengan penyakit atau kehilangan, apa pesan Ibu bagi mereka? Tuhan itu absolut dalam kehidupan kita. Dia menjadi Tuhan kita, Tuhan yang hidup, ya. Tuhan yang bisa melakukan segala hal tanpa kita minta, gitu ya. Dan bahkan dia bisa memberikan yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Itu firman Tuhan berkata begitu. Jadi untuk saudara yang sedang mengalami sakit, saya juga yakin tidak semua orang akan mengalami seperti saya, mujizat ya. Ada juga yang harus kehilangan. Seperti suami saya, kurang apa orang mendoakan supaya dia sembuh. Tapi akhirnya dia dipanggil. Tapi akhirnya saya juga harus belajar berkata bahwa dia jadi tidak sakit lagi. Gitu. Jadi kematian itu bukan habis perkara gitu ya. Tapi justru dia jadi sehat. Dan dia bertemu dengan Tuhan dan penciptanya. Dan tugas dia memuliakan Tuhan di surga. Ya. Tugasnya sudah selesai di bumi. Dan untuk kita yang ditinggal, Tuhan beri kekuatan ekstra untuk melihat bahwa mujizat Tuhan itu masih ada kok di dalam hidup manusia. Ya, baik sembuh atau baik tidak sembuh, tetaplah taat, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Dalam menghadapi masalah apapun, tetaplah belajar bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya ditinggal suami gitu, saya harus belajar bahwa Tuhan yang akan menemani saya kemanapun saya pergi. Dan itu sangat menolong saya. Dan saya tetap mau taat. Itu hidup saya. Wow, luar biasa. Ya. Dan ada juga ayat favoritnya Ibu ya. Ya. Di dalam Mazmur 23 dan Keluaran 14 ayat 14. Bagaimana ayat itu menjadi nyata dalam perjalanan iman Ibu? Ya. Kalau Mazmur 23 kita hampir semuanya hafal ya. Bahwa Tuhan membimbing kita pada ayat-ayat itu apa? Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Jadi akhirnya kemenangan Tuhan itu ada di ujung penderitaan. Kita tidak pernah diizinkan menderita lalu ujungnya kekalahan. Nggak pernah. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita dengan ujung-ujungnya kekalahan. Di dalam penderitaan, di dalam peperangan itu ujungnya kemenangan. Gitu. Dan dia bahkan menyediakan pesta yang besar di depan lawan kita. Jadi menunjukkan kemenangan yang luar biasa dan itu karya Tuhan. Karena apa? Dalam lembah kekelaman engkau menuntun aku. Jadi yang peranan Tuhan itu yang luar biasa di dalam hidup kita. Lalu untuk Keluaran 14 ayat 14 itu saya sangat suka ya itu. Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, jadi itu yang menjadi kekuatan saya. Setiap kali saya mengalami persoalan itu saya selalu ingat ayat itu. Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan itu keabsolutan Tuhan yang ditunjukkan ya bahwa dia benar-benar pencipta kita. Gitu. Keren, Bu. Amin. Nah, terakhir Ibu, kalau Tuhan memberikan kesempatan hidup ketiga kalinya nih Bu ya, apa sih yang Ibu lakukan, yang ingin Ibu lakukan, yang berbeda dari sebelumnya? Kepengennya mah lebih muda. supaya bisa, kuat ya Bu, lebih kuat kemana-mana ya. Supaya kuat leader kemana-mana. Karena itu menjadi kesukacitaan lah buat saya bisa melayani, menolong ke pedalaman-pedalaman itu kan dari dulu ya pekerjaan saya, pelayanan yang Tuhan izinkan kepada saya ya. Keliling dunia juga sudah. Jadi sebenarnya sudah dikabulkan oleh Tuhan. Semuanya. Cita-cita saya dulu pengen belajar hukum laut internasional supaya bisa keliling dunia. Sekarang di dalam melayani Tuhan sudah kabulkan gitu. Jadi saya ingin
Ya kalau dikasih kesempatan kehidupan ketiga itu, saya kepengen anak cucu saya menjadi orang-orang yang taat, Bisa melihat anak melihat cucu anak ya cucu. Saya menjadi punya cucu orang yang satu, taat ya. ya saya kepengen melihat mereka besar, apa mereka dewasa, tetap Mhm, setia dan taat kepada Tuhan. Itu saja kerinduan saya. mhm, Karena tantangan anak sekarang kan beda, betul. lebih banyak daripada saya zaman Iya dulu ya, iya. cuman TV hitam putih. Sekarang kan segala rupa Iya, dilihat ya, yang nggak baik-baik itu yang dilihat. bener, Kadang-kadang ada kekhawatiran bagaimana membesarkan anak mhm, zaman sekarang. Apalagi saya di pelayanan anak iya, ya, tentang hak dan perlindungan anak itu mengerikan kalau melihat tantangan anak sekarang. Tapi sekali lagi, Allah itu berdaulat. Kalau kita mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan, Tuhan nggak akan melepaskan mereka. mmm, Gitu ya. Kalaupun mereka muter-muter ya balik lagi ke situ karena ya tadi ya kan firman Tuhan nggak ada yang kembali iya dengan iya. sia-sia. Saya tahu anak-anak dan cucu-cucu saya akan tetap di dalam pimpinan Tuhan. Amin, Saya nggak mau mereka sampai lari dari mhm, Tuhan. Karena saya merasakan bagaimana sukacitanya iya. melayani Tuhan gitu. Nah Ibu, terakhir lagi nih Bu, Ya, sebelum kita benar-benar selesai nih karena waktu ya. ya, Karena Ibu bergerak di pelayanan anak dan wanita, betul ya? ya, Boleh Ibu kasih encourage sedikit untuk para ibu-ibu di sana terutama ya, ya, yang saat ini banyak masalah, nggak ya, cuma keluarga tapi juga ya, pekerjaan, apa yang menjadi encourage, ya, firman Tuhan buat ibu-ibu? ya. Silakan Ibu. Tetap dari Kejadian 1 ayat 26 ya, bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Anak-anak kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi ada karakter Allah yang diberikan di dalam diri manusia, bukan manusia kita orang dewasa ya. Dari anak-anak, dari dalam kandungan itu Tuhan sudah memberikan karakter-karakternya. Jadi kalau kita suka bersekutu, kaum wanita itu kan suka kali bersekutu, suka mengasihi, mengampuni, memberi. Itu semuanya karakter Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai ciptaannya yang serupa dan segambar. Anak-anak juga begitu. Jadi anak-anak itu ada 3 hal yang penting. Anak-anak itu bermartabat, berharga, dan berpotensi. Jangan suka membandingkan anak dengan anak orang lain atau kakak lain. Kakak adiknya satu sama lain. Setiap anak itu berharga, bermartabat, dan berpotensi. Bagaimana kita memandang mereka dengan segi yang positif, ini anak dititipkan Tuhan kepada saya. Untuk saya didik, karena setiap anak itu nggak ada yang nggak punya potensi. Setiap anak punya potensi. Tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru adalah melejitkan potensi yang ada di dalam diri anak itu, dan potensi itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mereka bermartabat, mereka sangat dihargai oleh Tuhan. Banyak. Ada 8.000 ayat di dalam Alkitab itu yang menjelaskan tentang anak dan orang tua, hubungan dengan orang tua. Jadi Alkitab itu sangat mementingkan anak. Ulangan 6 mengatakan, ajarlah anakmu berulang-ulang untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Dan itu tanggung jawab kita. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan Allah kita, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan? Jadi sekarang kita sebagai orang tua, taatlah kepada Tuhan. Milikilah hubungan yang baik secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara untuk mendidik anak-anak saudara supaya anak-anak kita bermartabat. Tuhan mengasihi anak-anak kita. Biji mata Tuhan itu anak-anak. Ya. Jadi bagaimana, apakah kita punya pandangan yang sama dengan Tuhan terhadap anak-anak? Ya, apakah dia berharga di mata kita? Tuhan sangat menghargai anak-anak. Ya. Dan Tuhan melihat potensi anak-anak 5 roti dan 2 ikan dan sebagainya. Jadi mari kita melihat anak-anak itu bermartabat, berharga, dan berpotensi. Tanggung jawab saudara, tanggung jawab kita mendidik. Sekarang ada istilah Indonesia ini fatherless, Hmm. kurang peran ayah. Makanya sekarang banyak LGBT. Katanya 3% di Indonesia dari penduduk Indonesia itu menganut LGBT. Sudah termasuk anak-anak. Di mana peran ayah? Jangan melepaskan tanggung jawab pendidikan hanya kepada ibu, tapi ayah perlu berperan. Bagaimana kita mau mengajar anak kita berkata, ya Aba, ya Bapak, kalau mereka tidak melihat di dunia bahwa mereka punya Bapak yang baik. Bagaimana mereka bisa punya konsep Allah sebagai Bapak yang baik kalau kita tidak menjadi Bapak orang tua yang baik buat anak-anak. Kita mau anak-anak kita berjalan di dalam iman.
Kita tidak bisa memberikan dunia kepada mereka. Kita hanya bisa memberikan contoh iman kepada mereka. Dan Tuhan akan berkarya di dalam hidup mereka sendiri. Ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Inge. Terima kasih sama-sama. Waktu yang membatasi kita Iya. untuk berbincang-bincang Iya. pada hari ini. Terima Tapi kasih. saya percaya setiap kisah Ibu Inge itu menjadi kesaksian yang luar biasa bagi setiap God's lovers yang melihat acara ini. Ya, dalam nama Yesus. Ya, amin. Terima kasih Ibu Inge. God's lovers, kita baru saja mendengar kisah yang luar biasa dari Pendeta Ingrid tentang bagaimana iman yang hidup menembus batas kematian dan penderitaan. Kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Bahkan ketika dunia berkata sudah selesai. Mujizat bukan sekedar cerita Alkitab, tetapi kenyataan yang dialami oleh mereka yang tetap percaya. Dan syukur yang diucapkan dengan iman bisa menjadi pintu bagi kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih kepada Pendeta Ingrid Lydia Subagio atas kesaksiannya yang menguatkan. Dan terima kasih juga kepada Anda semua yang setia menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang diberkati. Saya Evangelis Katie Tobing, pamit undur diri. Tetap ikuti Diaspora TV Talk Show berikutnya, karena kita akan terus membahas kisah nyata dan refleksi iman dalam terang kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Takkan pernah kau biarkan aman selalu